من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb dari seluruh selainnya yang telah menciptakan seluruh makhluk, dan seluruh selain Allah adalah makhluk. Satu-satunya Khaliq adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan, pencipta segala sesuatu. Semuanya, semua selain Allah adalah makhluk. Dan satu-satunya yang tidak makhluk adalah pencipta makhluk itu, yaitu Khaliq Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka apapun yang diketahui oleh manusia semua adalah ciptaan Allah, termasuk dirinya, termasuk amalnya. Dan apa yang tidak diketahui oleh manusia daripada ciptaan Allah jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui manusia dari ciptaan Allah. Karena kemampuan manusia sangat terbatas di dalam melihat, walau menggunakan alat-alat yang mereka temukan dalam sains dan teknologi untuk melihat sesuatu. Tetap saja kemampuan makhluk manusia terbatas dalam mengetahui sesuatu. Dan yang tidak dilihat dan belum dilihat oleh manusia daripada makhluk ciptaan Allah lebih banyak daripada yang sudah mereka lihat. Oleh karena itu, sesuatu hal yang batil manakala seorang hamba ingin melihat Allah di dunia ini. Dan apabila dia tidak bisa melihat Allah, dia tidak percaya dengan adanya Allah. Akhi fid din, makhluk-makhluk Allah saja engkau belum lihat.
angin yang ada di sekitar kita, oksigen yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa melihatnya. Padahal setiap hari kita bersamanya, setiap saat kita menghirupnya, tapi tidak bisa kita lihat. Maka kalau berangkat dengan kaedah Anda tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara dengannya, tidak bisa merasakannya, tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa mendengar suaranya, maka saya tidak percaya adanya sesuatu. Harusnya Anda tidak percaya dengan adanya oksigen. Kalau mereka mengatakan bahwa oksigen ada bukti-bukti keberadaannya, hal yang sama kita katakan, Allah juga demikian. Allah juga bukti-bukti keberadaannya sangatlah banyak. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang bukti-bukti keberadaannya terwujud nyata di alam nyata, dan tidak ada yang berbeda. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ketika menciptakan kalian semuanya sama, yang berbeda hanya warna kulit dan berbeda hanyalah lisan, bahasa. Adapun kalian semuanya sama, semua manusia sama, ciptaan Allah. Lihat manusia dari timur sampai barat, lihat dari utara sampai selatan, semua manusia sama, yang membedakan warna kulit dan bahasa. Mata yang ada dipakai oleh manusia di barat, dialah mata yang sama yang dipakai manusia di timur. Mata yang dipakai oleh manusia 500 tahun yang lalu, dia mata yang sama yang dipakai oleh manusia zaman sekarang dan 500 tahun yang akan datang, sekiranya dunia ini masih terbentang dan belum terjadi kiamat. Mata yang sama, pertanda bahwa satu pencipta. Dan dia yang mengatakan kepada kita bahwa semua makhluk ciptaannya sama daripada manusia, yang berbeda hanya warna kulit, yang berbeda hanyalah bahasa. Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Oleh karena itu, apa yang dipelajari oleh manusia tentang jantung di India bisa dipraktekkan di Indonesia, bisa dipraktekkan di belahan dunia manapun daripada belahan dunia yang di dalamnya ada manusia. Kenapa? Karena persamaan itu. Ilmu tulang yang digali oleh manusia di salah satu negara manapun di belahan bumi, itu ilmu tulang yang bisa dipraktekkan di negara manapun, asal masih manusia. Kenapa? Semua makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia sama, kata Allah. Yang berbeda hanya lidah, bahasa. Yang berbeda hanya warna kulit. Yang ini putih, yang ini sawo matang, yang ini hitam. Dan banyak lagi yang Allah katakan di dalam Al-Quran sebagai bukti nyata akan keberadaannya, terwujud nyata di alam semesta. Ada yang berbeda. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala bicara tentang lebah, apa yang Allah katakan tentang lebah terwujud nyata di alam semesta. Seperti itulah lebah, apa adanya seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Pertanda bahwa lebah adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah tahu apa dan bagaimana ciptaannya. Ketika Allah Taala bicara tentang nyamuk, Allah Taala mengatakan di awal-awal surat Al-Baqarah, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Taala tidak malu untuk membuat sebuah permisalan tentang nyamuk dan apapun yang di atasnya. Nyamuk dan apapun yang di atasnya. Ketika para ulama berbicara makna nyamuk dan apapun yang di atasnya, ada dua pendapat, dan dua-duanya benar. Pendapat yang pertama, apa yang di atasnya dari makhluk yang lebih besar dari dia. Maka seluruh makhluk yang lebih besar daripada nyamuk, Allah tidak malu membuat permisalan. Dan sebagian ulama
tafsir mengatakan fauq ma fauqaha, apa yang di atasnya dalam wujud yang lebih kecil. Dalam wujud yang lebih kecil daripada si nyamuk itu. Kalau ada makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk, maka Allah tidak malu untuk membuat permisalan makhluk seperti itu. Karena tak ada seorang makhluk pun yang mampu menciptakan nyamuk dan apapun yang lebih besar daripada nyamuk dan apapun yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah menantang. Allah menantang Rabbul Izzati wal Jalalah. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menantang manusia tidak bisa mengambil sesuatu dari lalat apabila sesuatu dari dirinya atau makannya yang telah diambil oleh lalat itu. Mereka tidak bisa lagi untuk mengembalikannya. Tak mampu untuk itu. Dan semua yang Allah katakan itu terwujud nyata. Terlihat nyata. Pertanda bahwa dialah yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini dan memberikan keterangan kepada kita tentang apa yang ia ciptakan, sehingga bukti-bukti nyatakan keberadaan Allah adalah nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah tidak pernah membutuhkan makhluknya. Ia ciptakan makhluk itu, namun ia tidak membutuhkan makhluk itu. Justru terbalik, seluruh ciptaannya membutuhkan dia. Dan inilah makna As-Samad yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ikhlas yang selalu kita baca, Allahus Samad. Makna Samadiyah bahwa Allah lah zat yang dibutuhkan oleh semua selain dia, dan dia tidak membutuhkan semua selain dia. Makna Samad adalah Rabb yang tidak membutuhkan semua selain dia, dan dia dibutuhkan oleh semua selain dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Syi'na am abaina, mau diakui tidak diakui, engkau adalah makhluk ciptaan Allah. Karena semua manusia mengaku bahwa dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Semua manusia mengaku bahwa dia tidak apa? Tidak menciptakan dirinya sendiri. Tanyakan kepada semua manusia, apakah engkau yang menciptakan dirimu? Kepala ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi yang ada di dalamnya, penuh dengan kesempurnaan, engkau yang ciptakan itu untuk dirimu. Engkau yang telah menyusun tulang belulang ini di dalam tubuhmu. Engkau yang telah membuat darah, engkau yang telah membuat daging, engkau yang telah membuat jantung, paru-paru di dalam dirimu. Semua manusia mengatakan, enggak, saya tidak menciptakan diri saya terima jadi. Berarti harus ada pencipta yang telah menciptakan dirimu. Kalau engkau mengakui bahwa engkau tidak menciptakan dirimu, maka satu-satunya kalimat adalah saya ada yang menciptakan. Bukan saya yang menciptakan diri saya, berarti saya diciptakan. Ada yang menciptakan diri saya. Karena mustahil ada sesuatu tanpa yang menciptakan. Maka semua ini juga menunjukkan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih tahu apa yang dibutuhkan ciptaannya dibanding ciptaannya itu sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya lebih daripada ciptaannya itu sendiri. Hadirkan ini di hati kita agar kita gampang menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Jangan kita merasa bahwa saya lebih tahu diri saya dibanding Allah. Saya lebih tahu kemaslahatan untuk saya dibanding pencipta saya. Ini batil. Engkau diciptakan.
Maka penciptamu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh dirimu dibanding dirimu sendiri. Allah pencipta lebih tahu maslahat untuk manusia dibanding manusia mengetahui maslahat untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah lebih tahu apa yang mendatangkan mudarat kepada manusia dibanding manusia mengetahui apa yang akan memberikan mudarat kepada dirinya sendiri. Karena engkau ciptaan. Allah yang mencipta. Allah tahu apa yang dibutuhkan penciptaannya dan Allah tahu apa yang akan memberikan mudarat kepada ciptaannya lebih daripada ciptaannya itu. Karena makhluk ciptaannya menerima jadi. Maka orang yang mengatakan bahwa dia lebih tahu daripada Allah tentang apa yang ia butuhkan, hidupnya akan hancur. Dan dia lebih bisa menjaga dirinya daripada mudarat dan tidak butuh orang lain selain apa yang ia nilai memberikan mudarat kepada dirinya akan masuk ke dalam aneka ragam mudarat dalam kehidupannya. Kalau tidak mau ikut aturan pencipta engkau akan hancur dalam kehancuran yang sangat panjang, dalam aneka ragam kehancuran yang bervariasi dan berjumlah banyak. Maka sadarlah bahwa ketika Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk memberitahu kepada manusia, hai manusia, ini yang kau butuhkan dalam hidupmu, sekaligus memberitahu kepada manusia, hai manusia, ini yang akan berbahaya dalam hidupmu, maka kerjakanlah ini karena ini yang kau butuhkan, tinggalkan ini karena ini memberikan mudarat kepadamu. Dan lihatlah manusia yang tidak mau ikut aturan Allah pencipta manusia, lihat kehancuran pada diri mereka, lihat kehancuran kepada tata kehidupan mereka, lihat kehancuran di negara mereka, lihat kehancuran di tengah masyarakat mereka. Wallahi, barang siapa yang melihat syariat Allah dan melihat aksi manusia meninggalkan syariat Allah, terkhusus di zaman yang kita hidup sekarang ini bersama orang-orang yang kita hidup bersama mereka sekarang ini, kita akan melihat kehancuran yang sangat banyak. Kita melihat kehidupan yang centang perenang. Kenapa? Makhluk-makhluk ciptaan Allah tidak mau ikut aturan Allah. Sehingga semua masalah akhirnya menjadi sesuatu yang saling tumpang tindih dan sulit untuk diselesaikan. Kenapa? Manusia mencari kemaslahatan untuk dirinya sendiri, manusia menjauh dari mudarat untuk dirinya sendiri dengan penilaian mereka sendiri, tidak mau kembali kepada Allah sang pencipta. Mau buat aturan untuk diri mereka sendiri, membuat peraturan sesuai dengan kemaslahatan mereka dan fikiran mereka sendiri. Akhirnya apa? Bertemu jalan buntu terus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat bahwa tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah yang Allah turunkan itu semua untuk kebaikan manusia. Allah tidak turunkan agama untuk menganiaya manusia. Allah tidak turunkan agama untuk memperberat hidup manusia. Justru sebaliknya, Allah turunkan agama untuk mewujudkan maslahat bagi manusia ciptaan Allah dan menjauhkan mereka dari mudarat. Karena yang tahu maslahat untuk makhluk adalah Al-Khaliq. Yang tahu mudarat untuk makhluk adalah Al-Khaliq. Kalau kita menyadari poin ini seperti yang Ana katakan, maka hal yang mudah bagi orang yang menyadari itu untuk mengatakan kepada setiap perintah dan larangan Allah, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat.
aku dengar dan aku taat. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, kalau engkau beriman kepada Rabbmu dan engkau beriman bahwa engkau adalah makhluk yang diciptakan oleh Rabbmu, maka perkataan orang yang beriman apabila diajak untuk apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW katakan sebagai utusan Allah kepada manusia, perkataan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan membaca satu hadis dari hadis dari bab yang telah kita mulai sebelum ini, dan bab ini membawakan dua dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah dalam surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Di bawah bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya, di antara perbuatan syirik, di antara sesuatu yang bisa mengantarkan manusia kepada yang namanya syirik adalah dia beramal dengan amalan akhirat, namun yang dia inginkan hanyalah dunia. Yang dia inginkan hanyalah dunia. Sudah kita katakan bahwa dunia ada jalan-jalan menuju dunia, dan akhirat juga ada jalan-jalan menuju akhirat. Barang siapa yang berjalan di atas dunia untuk mencari dunia, maka dia berada pada jalan yang benar. Dia berjalan di atas jalan-jalan dunia untuk dunia. Dan barang siapa yang sedang berjalan di atas jalan-jalan menuju akhirat dan dia menginginkan akhirat, itu jalan yang benar. Jalan menuju akhirat telah Allah sampaikan, telah Allah terangkan. Hendaklah kalau kita menginginkan akhirat, kita berjalan di atas jalan-jalan yang telah disampaikan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta kita. Bab ini berhubungan dengan orang yang berjalan di atas jalan akhirat yang dia inginkan dunia. Bab ini adalah bab tentang orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan akhirat, sementara tujuannya bukan akhirat, tujuannya dunia. Sementara jalan yang dia tempuh adalah jalan akhirat. Telah kita bawakan ayat ini, dan insyaallah pada hari ini kita memasuki dalil yang kedua dari bab yang dibawakan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari. Qal wa fi sahih, beliau berkata di dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wa antakas, wa idha shika falan taqash, tuba li'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillahi ash'atha ra'suh
mughbarratun qadamah in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah idza sta'dzana lam yu'dzan lah wa in syafa'a lam yusyaffa'. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalil yang kedua sekaligus dalil yang terakhir dibawakan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, di bawah bab yang beliau bawakan, hamba yang beramal dengan amalan akhirat akan tetapi tujuannya adalah dunia. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, celaka hamba-hamba pakaian. Hidupnya untuk dunia dan perhiasannya. In u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhit, apabila dia diberi baru ridho, kalau tidak diberi marah-marah. Marah dan ridhonya, ridho dan marahnya hanya dunia, karena hidupnya untuk dunia. Ta'isa wantakas, celaka dan penuh dengan kehancuran. Wa idza syika falan taqash, apabila dia tertusuk duri, semoga tidak bisa dicabut duri itu dari dagingnya. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasih, bahagialah, kabar gembiralah untuk seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya fi sabilillah, dalam jihadnya di jalan Allah. Ash'atha ra'suh, kepalanya berdebu. Mughbarratun qadamah, dan juga kepalanya kusut masai dan berdebu kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasah, apabila tugasnya dalam penjagaan maka dia benar-benar di dalam tugas penjagaan itu. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, kalau tugasnya dalam pasukan adalah di bahagian belakang, maka dia akan berperan dengan maksimal di bahagian belakang itu. Iza sta'dana falam yu'dhan lah, orangnya tidak dikenal, kalau ada minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyaffa', kalau memberikan syafaat tidak diterima syafaatnya. Hadis yang mulia ini di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adanya manusia-manusia yang hidup sebagai hamba dunia. Terlihat di dalam nas hadis Nabi SAW yang telah kita bacakan tadi. Nabi SAW mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Hamba menghambakan dirinya kepada dinar, menghambakan dirinya kepada dirham, menghambakan dirinya kepada pakaian, perhiasan dunia. Hidupnya untuk itu. Hidupnya untuk itu. Hatinya berkeinginan untuk dunia dan isinya, sehingga dia hidup untuk dunia. Apapun yang dia lakukan, hati di dalam hatinya adalah keinginannya adalah untuk dunia. Akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita katakan pada pertemuan sebelum ini, ada yang namanya syirik niat. Syirik di dalam niat. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Hud, para ulama mengatakan ini ayat yang berbicara tentang syirik niat. Seorang hamba ketika niatnya murni dunia, dari apapun yang dia kerjakan dalam hidupnya benar-benar tujuannya munsab ala dunia, terfokus kepada dunia, maka dia hamba dunia dengan keinginannya. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik.
syirik di dalam niat mutlak, keinginannya 100% terfokus kepada dunia dan tak ada keinginan akhirat, ini tidak terjadi kecuali orang kafir dan orang munafik. Adapun orang yang beriman, maka terjadi dalam dirinya keinginan dunia namun sifatnya syirik kecil, riya. Dia inginkan dari amalan akhiratnya, namun ternyata bukan amalan akhirat yang dia tuju, bukan akhirat yang dia tuju, tapi ada niat terselubung di balik amalan akhirat itu, sehingga menjadi syirik kecil. Pujian manusiakah, derajat di tengah manusiakah, atau yang lainnya daripada keinginan dunia, padahal yang sedang dia lakukan adalah murni amalan akhirat. Maka ini menjadi syirik kecil bagi seorang mukmin, karena seorang mukmin tidak akan hidupnya 100% tertuju kepada dunianya. Seorang mukmin beriman dengan adanya akhirat, beriman dengan adanya hari pertemuan dengan Allah, beriman dengan adanya hisab, beriman dengan adanya surga dan neraka, beriman bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala mempertanggungjawabkan amalnya. Namun syaitan mahir melarikan niat. Syaitan mahir menarik niat. Karena niat apabila telah ditarik oleh syaitan kepada jalan yang salah, amal menjadi hilang. Maka boleh jadi ada hamba-hamba yang telah beramal dengan amalan-amalan besar, namun begitu niatnya salah, amalan itu jadi hilang. Sebagaimana dikatakan oleh ulama ternama Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, beliau mengatakan rubba amalin azim tusaghiruhun niyah. Boleh jadi ada amalan besar, amalan itu luar biasa besar, dilihat dari jenis amalnya, akan tetapi menjadi kecil disebabkan niatnya. Dan tidak ada yang lebih jelas daripada hadis Nabi kita tercinta Muhammad SAW tentang 3 orang yang pertama kali akan diazab di neraka Allah: ahli jihad, ahli sedekah, dan ahli ilmu. 3-tiganya telah melakukan amalan yang sangat besar dalam agama kita. Ahli ilmu adalah pewaris para nabi dan para rasul. Ahli sedekah adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di seluruh jalan kebaikan yang ada. Seasal dia tahu ada jalan kebaikan, ada hartanya di sana, dia infakkan. Sementara Nabi mengatakan wa sadaqatun burhan. Sedekah itu apabila benar-benar dilakukan itu bukti keimanan yang ada di dalam dada, karena hukum asalnya manusia itu bakhil. Dia ingin untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan yang ketiga, ahli jihad, orang yang membela agama Allah di medan jihad lalu wafat di medan jihad. Dan wafat di medan jihad kalau ikhlas, maka surga. Untuknya surga, tidak ada ganjaran kecuali surga. Maka ini amalan-amalan besar yang luar biasa besar, akan tetapi ternyata menjadi penduduk neraka pertama. Kenapa? Amal itu tidak ada, amal itu menjadi hancur disebabkan oleh niatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila seorang hamba beramal amalan akhirat, ikhlaskan kepada Allah. Dan tidak ada sekecil apapun amal ikhlas kecuali akan mendapatkan buah di sisi Allah. Sekecil apapun, asal dilakukan ikhlas, mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan dunia, maka sekecil apapun amal itu akan ada di sisi Allah. Dan tidak ada yang kecil kalau amal itu diterima oleh Allah. Tidak ada yang kecil kalau amal itu diterima oleh Allah. Akhi fiddin, akhwati fiddin, amal Anda sekecil apapun, seremeh apapun amal tersebut, kalau diterima di sisi Allah tak ada yang kecil, karena buahnya adalah surga. Dan di surga Allah tak ada yang remeh, dan di surga Allah tak ada yang kecil, tak ada yang tidak mahal. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan amal.
La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau meremehkan amal kebaikan sedikit pun, jangan pernah remehkan. Lakukan dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di sini terlihat bahwa ada hamba-hamba yang hidup untuk dinar, ada hamba-hamba yang hidup untuk dirham, ada hamba-hamba yang hidup untuk perhiasan dunia, dan kata kuncinya adalah in u'tiya radi wa illam yu'ta minha sakhit. Kalau dapat harta, ada jatah harta untuk dia, kebahagiaan, maka dia ridho. Kalau terhalang, kalau tak dapat, dia mencak-mencak, dia murka. Ini kata kunci. Amal kalau untuk Allah tak ada hubungannya dengan dapat atau tidak dapat. Tak ada hubungannya dengan dipuji atau tidak dipuji. Tidak ada hubungannya dengan dapat hasil dunia atau tidak dapat hasil dunia. Karena amal itu untuk akhirat, untuk Allah. Untuk dia persiapkan, untuk dia persembahkan untuk akhiratnya. Dapat dari dunia, tidak dapat dari dunia bukan menjadi standar bagi dirinya. Bagi orang yang ikhlas tidak menjadi standar. Dipuji orang, tidak dipuji orang, tidak menjadi standar bagi dirinya. Orang suka, orang tidak suka, tidak menjadi sesuatu yang menjadi perhitungan dalam amalnya. Karena yang dia hitung adalah ingin diterima oleh Allah dan takut ditolak oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini bukti bahwa dia beramal untuk dunia. Dapat jatah dunia, dia bahagia. Tak dapat jatah dunia, marah-marah. Ridho dan murkanya kepada dunia. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu wa arda. Siapa yang tidak tahu kehebatan beliau di medan jihad? Dan siapa yang tidak tahu gelar beliau yang telah diberikan oleh Nabi SAW ketika dia masuk Islam? Namun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, kepemimpinan panglima perang yang telah dipimpin selama di khalifahan Abu Bakar digantikan oleh Umar dengan yang lain. Digantikan oleh Umar radhiyallahu taala dengan yang lain. Dan beliau dijadikan bukan panglima perang. Padahal kalau dilihat dari hasil, maka Khalid bin Walid tidak pernah memimpin peperangan dan kalah. Selalu kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Yang ketika itu yang memimpin perang adalah Khalid bin Walid. Sehingga dari Irak setelah peperangan melawan para murtadin dikirim oleh Abu Bakar ke Syam untuk melawan orang-orang Romawi. Ala kulli hal, hasilnya luar biasa. Kemenangan demi kemenangan dalam menegakkan agama Allah, berperang melawan para murtad dan orang-orang kufar. Hasilnya tak ada yang mengingkari. Namun ketika datang surat dari Amirul Mukminin Umar setelah wafatnya Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai panglima perang dan dialihkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah Ru'asi, apa kata Khalid bin Walid? Saya berperang untuk Robnya Umar, bukan untuk Umar. Saya berperang untuk apa? Untuk Robnya Umar. Tak masalah. Jadikan aku salah satu di antara pasukanmu, wahai Abu Ubaidah. Taruh aku di mana yang engkau lihat cocok aku diletakkan di sana. Jadikan aku prajuritmu. Kenapa? Karena yang beliau tidak menginginkan dunia. Saya tidak menginginkan dunia. Dan diriwayatkan dalam kehidupan beliau, harta beliau banyak disebabkan. Namun di akhir hayatnya
Ketika beliau wafat, beliau hanya memiliki beberapa benda saja. Radhiyallahu anhu, karena semuanya diinfakkan di jalan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini peperangan yang sudah nyata, hasil yang sudah nyata di depan mata, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, para sahabat Rasulullah SAW di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, tanpa ada kesalahan, tanpa ada dicopot dari pimpinannya, dialihkan kepada orang yang lain. Ya Allah, kalau kitalah di posisi itu, entah apa yang akan kita katakan. Namun perkataan Khalid, saya berperang untuk Robnya Umar, bukan untuk Umar. Ini dia keikhlasan ma'asyiral muslimin. Tidak melihat saya dimuliakan sebagai pemimpin, saya dimuliakan sebagai ketua, saya dimuliakan sebagai ini. Nah, kalau amalannya untuk Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, in u'tiya radhi, apabila dapat dari jatah dunia baru dia ridho, tak dapat marah-marah. Ini indikasi orang yang beramal untuk dunia. Lalu Nabi SAW mendoakan untuknya kehancuran dan kebinasaan, ta'isa wan takas, celaka dan penuh dengan kehancuran orang ini. Lalu Nabi mendoakan lagi, wa idza syika falantaqash, kalau dia tertutup duri semoga tak bisa dicabut, duri itu bertahan di dagingnya. Doa dari Nabi SAW kebinasaan untuk orang-orang yang beramal untuk dunia. Maka yang benar adalah seperti yang Nabi katakan. Maka kabar gembira untuk seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, kusut masai karena safar berperang, apalagi dahulu di padang pasir penuh debu kakinya, namun ikhlas di jalan Allah. Apabila diletakkan di bagian penjagaan, dia akan beramal dengan maksimal. Apabila diletakkan di bagian belakang pasukan, entah tukang siram, entah tukang kasih minum, entah tukang bagian belakang pasukan yang tidak dilihat orang, tidak berada di bagian depan, dia akan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Amir al-Jaish, pemimpin pasukan. Karena dia beramal untuk Allah, diletakkan di mana saja dia akan beramal seperti itu. Karena yang dia inginkan adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia tidak dikenal, sehingga apabila minta izin tidak diizinkan, apabila memberikan syafaat tidak diterima syafaat, karena tidak dikenal. Namun dia dikenal oleh Allah karena keikhlasannya. Dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan keikhlasannya di dalam hati, walau tidak di tempat, tidak punya tempat panggung di tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kenapa? Karena keikhlasan. Terlalu banyak orang-orang di permukaan bumi ini, orang-orang yang ikhlas di permukaan bumi, manusia tidak kenal siapa mereka. Apabila hadir tidak dianggap menambah jumlah yang hadir, apabila hilang tidak dicari orang. Tapi di sisi Allah, hamba yang luar biasa dalam keikhlasan. Hamba yang luar biasa di dalam keikhlasan. Pasti ada. Kenapa? Allah tabaraka wa ta'ala melihat isi hati manusia, bukan melihat apa yang dia lakukan saja. Namun Allah juga melihat isi hati yang ada di dalamnya. Seorang hamba semakin ikhlas, dia akan semakin dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia akan melakukan amal-amal dengan maksimal apabila hadir keikhlasan di dalam hati itu. Ma'asyiral muslimin, belum lama ini Anda mendengarkan kisah, belum lama ini, beberapa hari yang lalu mendengarkan kisah tentang seorang yang luar biasa ditemukan di musim haji. Salah seorang dai, malam hari, udara dingin di musim haji, dia keluar dari tendanya karena ingin melihat situasi di luar. Dia temukan seorang lelaki tua sedang istirahat, ingin membentangkan tikarnya untuk tidur istirahat.
Begitu seorang dai ini datang, si bapak itu bertanya, apakah kamu orang yang mendatangkan makanan untuk saya? Si dai ini bertanya, tidak, saya tidak membawa apa-apa. Oh, berarti orang lain. Lalu dai ini bertanya, ada apa sebenarnya? Baru saja saya berdoa kepada Allah beberapa waktu yang lalu, ya Allah, saya lapar, datangkan kepada saya orang yang akan membawakan makanan untuk saya. Dan tidak lama setelah itu kamu yang datang, saya kira kamu orang yang akan membawanya. Kalau tidak berarti insya Allah ada orang lain yang akan datang untuk saya makanan, saya dalam keadaan lapar. Mendengar itu, dai ini menelpon karyawan yang ada di tenda untuk membawakan makanan. Sepertinya bapak tua ini dalam keadaan lapar dan udara dingin di malam hari. Beliau telepon orang yang ada di tenda untuk membawakan makanan. Dan datanglah ya, salah seorang petugas tenda haji datang dengan membawa makanan. Artinya apa? Permintaan bapak ini terkabulkan. Dia meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala belum lama ini, ya Allah, saya lapar, datangkan kepada saya orang yang akan membawa rezeki dari engkau. Dan dai ini diutus oleh Allah untuk mendekat kepada bapak tersebut dan bertanya, dan bapak itu ternyata seperti yang kita dengarkan. Tak lama setelah makan, si bapak itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya teh yang ada daun mintnya. Kata si dai, saya hampir geli tersenyum dengar apa yang diminta oleh bapak ini. Di musim dingin, setelah makan di malam hari, di musim haji, di mana musim haji orang sibuk dengan urusannya. Lalu dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, minta teh. Setelah makan dia minta kepada Allah teh, dan teh yang ada daun mintnya. Karena di Arab sana terkenal orang minum teh pakai daun mint, dicelupkan daun mint di dalamnya. Kata si dai ini, saya geli melihat permintaan bapak ini. Permintaan langsung kepada Allah, ya Allah, minta teh pakai daun mint di malam hari, di musim haji, di musim dingin. Tak lama setelah itu saya masih berada di sana. Sebahagian jamaah haji dari negara Maroko lewat dan duduk di sebelah bapak itu, beberapa orang. Dan bapak itu ketika makanan tadi masih lebih yang diberikan untuk dia dari tenda tadi, diberikan kepada orang Maroko tadi. Sekelompok orang jamaah haji Maroko yang barusan lewat dan istirahat di samping bapak itu, ternyata ada di antara mereka yang belum makan. Maka bapak itu mengambil makanan yang tadi yang diberikan untuk dia, masih bersisa, diserahkan kepada jemaah haji dari Maroko tersebut. Kemudian tak lama setelah itu orang Maroko pun lewat, ingin bergerak. Salah seorang di antara mereka menuangkan teh untuk si bapak. Teh. Saya mulai terkejut, kata dai-nya. Saya mulai terkejut. Subhanallah. Dikabulkan dalam waktu yang tidak lama, dapat teh walau tidak ada daun mintnya. Ketika diberikan teh itu oleh orang Maroko, si bapak itu bertanya, apakah ada daun mintnya? Kata orang Maroko, nggak ada. Tapi sebentar, saya lihat di tas saya masih sisa daun mint apa tidak. Maka dia buka tasnya, ternyata masih ada sisa daun mint di tasnya. Dia siapkan juga daun mint dalam perjalanannya itu. Jarang-jarang orang pergi haji bawa daun mint, jarang-jarang. Ya. Lalu diambil sebagian daun mint, dicelupkan ke teh si bapak. Di situ saya mulai kaget. Oh, ini bukan orang sembarangan. Permintaannya dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang tidak lama. Di situ saya terpaku. Orang kakek tua yang tidak dilirik orang dalam perjalanan, tidak. Lalu saya kembali ke tenda. Saya sampaikan kepada ketua dai yang ada di tenda itu, ini kisah saya barusan. Dan dai ini orang masyhur di Arab Saudi.
Lalu kemudian dai itu berkata, kemungkinan dia adalah di antara orang-orang yang tak dikenal namun sangat dekat dengan Allah. Mari kita ke sana. Mari kita ke sana. Maka mereka pun berjalan berdua, dai ini dan ketua, yang beliau mengatakan itu dai terkenal namun beliau tidak menyebutkan nama. Datang ke orang tua tersebut, dan kemudian orang tua tersebut sedang beres-beres untuk siap-siap berangkat dari tempat tersebut. Lalu kemudian didekati, ditanya siapa dia, siapa namanya, dari mana. Setelah itu dai ini mengatakan, "Bapak tidak kenalkah Bapak siapa orang ini?" Artinya dai besar di Arab Saudi. Bapak itu nggak kenal. Dan mengatakan, kamu dengan saya sama-sama hamba Allah kok. Si bapak itu cuma ngomong bahwa kamu hamba Allah, saya hamba Allah. Saya tidak tahu siapa kalian. Ada kemungkinan beliau tidak ada alat informasi. Padahal ini dai terkenal di Arab Saudi, kata yang menceritakan. Namun beliau hanya mengatakan, kamu dan saya sama-sama hamba Allah, kita sama-sama hamba Allah. Tak lama setelah itu mereka mengatakan, Bapak ada permintaan yang ingin kami kabulkan, ada sesuatu yang kami bisa bantu. Si bapak itu mengatakan, kita semua hamba Allah, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Kamu dan saya hamba Allah. Dan kalau saya mau minta, saya mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia saya meminta. Mintalah kepada Allah. Dia malah memberikan nasihat kepada Syekh itu, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Lalu orang itu berlalu. Lalu Syekh itu mengatakan kepada dai ini, ada kemungkinan bapak ini adalah orang yang sangat terkenal di langit. Ada kemungkinan bapak ini, kita tidak tahu yang pasti, namun melihat gelagat seperti itu, ada kemungkinan beliau adalah orang yang sangat terkenal di langit. Dengan doanya, dengan ibadahnya, dengan keikhlasannya, dengan hati yang selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doanya diijabah oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Masyaallah muslimin, maka dunia tidak kosong dari orang-orang seperti ini. Ya, dunia tidak kosong dari orang yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, walau tak dikenal manusia, tidak dikenal, karena di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah memberikan penilaian yang berbeda dengan penilaian sesama manusia. Manusia biasanya mengenal dari harta, dari kedudukan, dari yang lainnya dan yang lain, dan itu tidak seperti itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menilai seorang hamba. Maka Nabi SAW mengatakan, kabar gembira untuk seorang hamba yang ikhlas berjihad di jalan Allah. Dia tidak peduli di mana dia ditempatkan. Dia tidak peduli dia tidak dikenal orang. Dia tidak peduli apapun yang ditugaskan kepadanya. Ini manusia yang akan beruntung di sisi Allah. Dia lakukan semua dengan ikhlas, walau dia tidak dikenal orang. Rambutnya, kepalanya kusut masai, kakinya berdebu, tak dikenal orang. Apabila minta izin tidak diizinkan, apabila, karena orang tidak kenal siapa dia, karena dia hidup dalam kondisi yang tidak dikenal oleh para raja atau para amir. Namun orang yang ikhlas kepada Allah dalam amalnya. Masyaallah muslimin, di dalam kitab ini bagian terakhir Al-Masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Pertama, iradatul insan ad-dunya bi amalil akhirah. Di dalamnya yang pertama ada bab, ada hal yang kita pelajari, bahwa apabila manusia menginginkan dunia dengan amalan akhirat, maka ini bagian daripada syirik. Bisa kemungkinan syirik besar, bisa kemungkinan syirik kecil. Tafsir ayat Hud. Dalam bab ini kita telah mempelajari tafsir surat Hud yang ada pada pertemuan sebelum ini. Tasmiyatul insan muslim abdad dinar wad dirham wal khamisah. Boleh jadi seorang manusia
bisa menjadi hamba dinar, bisa menjadi hamba dirham, dan menamakan itu untuk dirinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam syariat, dan hamba baju dan pakaian. Tafsiru dzalika bi annahu idza u'tiya radi wa idza lam yu'ta sakhit. Dan hal itu bisa terwujud dan nampak apabila dia memiliki sifat in u'tiya radi, apabila dapat bahagian dunia dia ridho, apabila tidak dapat dia marah dan murka. Qauluhu ta'isa wan takas, dalamnya kita telah juga melihat Nabi mendoakan untuk orang-orang seperti ini semoga dia celaka dan binasa. Dan wa idza syika falan tuqish, Nabi juga mendoakan kebinasaan untuknya. Doa dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, idza syika falan taqash atau falan tuqish, apabila dia terkena tusukan duri semoga duri itu tidak keluar dari tubuhnya, tidak bisa diambil, ya, pakai minqash. Ats-tsana 'alal mujahid al-mausuf bitilka sifat. Dan kemudian yang bisa kita ambil pelajaran adalah pujian terhadap orang yang ikhlas di dalam jihadnya dengan sifat yang telah kita katakan tadi. Dia tidak dikenal, diletakkan di bahagian-bahagian manapun dia akan melakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh kemaksimalan dalam berjihad di jalan Allah. Karena keikhlasannya, walau tidak dikenal oleh manusia. Karena betapa banyaknya manusia yang masyhur di dunia, tidak masyhur di langit. Dan ada orang-orang yang tidak dikenal di dunia namun sangat dikenal di langit. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal untuk mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa beramal untuk kehidupan kita nanti. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini syi'na an abaina, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, ridho atau tidak ridho, pasti akan kita tinggal. Dan kita akan pindah kepada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Di sanalah kehidupan yang hakiki. Dan untuk itulah hendaknya kita melakukan persiapan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dia letakkan dalam kehidupannya nanti, yaitu akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.